فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 156 dari syarah terhadap Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin punya Imam Ar-Razian. Di catatan kakinya, wa qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, fal bid'ah idzan ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah. Maka kebid'ahan itu jika demikian, setelah beliau menyebutkan gambaran-gambaran kebid'ahan, kata beliau, yang namanya bid'ah adalah ungkapan atau istilah tentang suatu jalan di dalam agama ini. Maka tidak masuk ke dalamnya masalah duniawi. Perkara duniawi itu di luar pembahasan kita. Tetapi ini terkait dengan tata cara ibadah, perkara-perkara yang sifatnya ritual keagamaan kalau orang Indonesia bilang itu. Mukhtara'ah yang dibuat-buat. Jadi ini mengisyaratkan dia bukan dari Allah dan Rasulnya, dibuat-buat. Bukan pula ijtihad yang disepakati oleh para sahabat, yang mana para sahabat telah mendapatkan tazkiyah dari Allah dan Rasulnya untuk jalan mereka memang wajib diikuti. Apabila mereka ijma, kalau mereka khilaf, nah, lihat mana yang lebih dekat kepada dalil. Tudahi syar'iyyah, yaitu menyerupai jalan yang disyariatkan. Kita tahu syar'iyyah, kenapa beliau tidak mengatakan syariah? Ya, seandainya beliau mengatakan syariah itu lebih mudah bagi kita, lebih senang memahami. Tapi yang beliau inginkan ini sebagai apa? Sebagai naat terhadap manut yang terhapus. Akhirnya apa? At-tariqah asy-syar'iyyah. Jadi jalan yang dibuat-buat tadi, dia menyerupai jalan yang disyariatkan. Orang menganggap ini ibadah, ini disyariatkan. Kenapa demikian? Karena memang mirip dengan agama yang Allah Ta'ala syariatkan. Padahal tidak demikian. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang diinginkan dari menempuh jalan yang dibuat-buat tadi adalah kesungguhan. Ini kalau kita artikan mubalaghah, kesungguhan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah mewajibkan kita cinta pada Rasul. Lalu ada orang membuat jalan sendiri, yaitu apa? Membuat maulid. Sebagaimana orang-orang Nasara diperintahkan untuk mengikuti Isa, mencintai Isa, namun mereka berlebihan melakukan itu sampai membuat Natal, kelahiran Isa, bahkan apa? Berlebihan lagi, kelahiran anak Tuhan dan sebagainya. Keyakinannya jadi semakin apa? Rusak. Demikian pula Allah Ta'ala mewajibkan untuk bersungguh-sungguh ibadah dan menjauh dari perkara yang memalingkan dari ibadah tadi. Maka para rahib-rahib di kalangan Nasara membuat jalan sendiri, yaitu rohbaniyah. Sengaja apa itu? Mensyariatkan dirinya untuk tidak kawin seumur hidup dengan alasan ini mengganggu ibadah. Nah, ini tentunya menjadikan sesuatu yang asalnya bukan dari ibadah dianggap sebagai suatu jenis ibadah. Kata beliau, wa hadza ala ra'yi man la yudkhilul adat fi ma'nal bid'ah. Definisi ini menurut pendapat ulama yang tidak memasukkan tradisi-tradisi ke dalam makna bid'ah. Ya, ini adalah apa? Definisi yang paling mudah, makna yang paling mudah dipahami. Setiap orang punya tradisi. Tradisi saya tidur misalkan misalkan jam 11. Oh tak, kalau saya tidur jam 12, ini tradisi. Tayyib, yang seperti ini bid'ah atau tidak? Ini bukan bid'ah kalau semata-mata seperti itu. Walaupun kita tahu misalkan Nabi begitu selesai sholat Isya, memang beliau memerintahkan untuk tidur apabila tidak ada keperluan. Tapi terkadang Nabi sholat Isya-nya adalah di tengah malam, berarti tidurnya adalah setelah itu.
Terkadang beliau sholat isyanya adalah di awal-awal waktu, maka boleh jadi beliau tidurnya juga lebih awal dari itu. Tapi tradisi orang lain-lain dan dia tidak meniatkan ibadah, maka ini dikatakan apa? Adah, yaitu tradisi. Menurut pendapat pertama, dan ini pendapat yang paling mudah, ini bukan bid'ah. Orang sengaja ingin tidur jam 10 malam atau 11 atau 12, ini bukan bid'ah. Hanya saja dia menjadi bid'ah apabila diniatkan sebagai suatu bentuk ibadah. Nah, itu baru jadi bid'ah. Kemudian kata Imam Asy-Syatibi, wa inna ma yakhussuha bil ibadat. Hanya saja ulama yang memilih pendapat pertama mengkhususkan bid'ah itu hanya dalam perkara-perkara ibadah, dan itu yang paling jelas kan. Kalau semata-mata tradisi langsung kita masukkan kepada bid'ah, maka siapa yang akan selamat? Setiap orang punya tradisi sendiri-sendiri. Yang penting sekedar tradisi, tidak disertai dengan suatu keyakinan, ritual dan sebagainya. Wa amma ala ra'yi man adkhala al-a'mal al-adiyah fi makna bid'ah. Adapun menurut pendapat kedua, ulama yang memasukkan amalan-amalan tradisional itu masuk ke dalam makna bid'ah, seperti apa? Habis subuh jalan-jalan untuk olahraga, ini tradisi. Tetapi pendapat kedua mengatakan ini kalau dilakukan terus-menerus jadi bid'ah. Nah, itu berat nanti urusan. Karena apa? Dia memandang Nabi tidak melakukan itu, tapi jelas ini akan menimbulkan masyakoh yang besar. Setiap orang tidak boleh memiliki suatu kebiasaan tertentu yang tidak dilakukan oleh Nabi, padahal ini tidak diniatkan ibadah. Hanya saja ada memang pendapat kedua yang seperti itu. Kita punya pendapat pertama aja sudah dianggap ekstrim. Gimana kita memiliki pendapat kedua? Misalkan tradisi saya kalau hari cuti saya akan beli bubur kacang hijau. Ini kalau terus-menerus jadi bid'ah menurut pendapat kedua. Ya, jelas bahaya kalau ini kita terapkan ke masyarakat, entah jadi apa, kita dianggap apa. Tapi memang ada ulama yang memilih seperti itu. Fayatul, maka beliau mengatakan al-bid'ah tariqatun fid dini mukhtara'ah. Walaupun ini kalau kita ikuti memang agak susah membedakan dengan yang pertama. Untuk tatkala beliau mendefinisikan bid'ah. Bid'ah adalah suatu jalan di dalam agama. Ini kan sudah mirip yang pertama lagi kan. Di dalam agama, bukan masalah duniawi lagi. Maka ujung-ujungnya memang lebih selamatnya kembali ke definisi yang pertama. Dikaitkan dengan urusan agama atau tidak. Dikaitkan dengan ritual, peribadatan, keyakinan atau tidak. Atau yang seperti itu, ibadah. Mukhtara'ah yang dibuat-buat. Tudhahir syar'iyyah. Malah kalau kita lihat macam sama kan? Apa bedanya dengan yang tadi? Yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bitariqati syar'iyyah. Yang diinginkan di dalam menempuh jalan tadi itu adalah sesuatu yang diinginkan tatkala menempuh jalan yang disyariatkan, mencari pahala dan ridha Allah. Memang hampir sama. Kalau dibuat definisinya jadi hampir sama. Makanya definisi pertama lebih selamat biar kita tidak bingung. Hanya saja definisi yang pertama intinya adalah ingin ibadah yang bersungguh-sungguh sehingga melampaui ibadah yang dicontohkan oleh Nabi tatkala menyembah Allah Ta'ala. Adapun yang kedua, dia selamatnya adalah dari sisi tidak semua tradisi itu bid'ah, tetapi apabila tradisi itu diniatkan dengan niat seperti tatkala kita menempuh jalan yang disyariatkan, yaitu mencari pahala. Jadi ujungnya sama kan dengan yang pertama. Intinya adalah meniatkan ibadah. Maka definisi pertama itu lebih mudah bagi kita. Terserah ini tradisi atau tidak tradisi. Kalau diniatkan ibadah ya jadi bid'ah lagi. Kalau Allah tidak mensyariatkan itu. Selesai dari al-ikhtisam. Ada penjelasan yang lain agar kita kembali kepada definisi dan sudut pandang yang mudah dalam memahami apa itu bid'ah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fal bid'ah diddus syir'ah. Secara bahasa bid'ah adalah lawan dari syariat. Kita tahu syariat itu dari apa? Dari Allah. Berarti bid'ah adalah yang bukan dari Allah. Kalau bukan dari Allah, artinya bid'ah. Tentunya ini pembahasannya pembahasan keagamaan. Adapun sekitar membeli alat olahraga dumbbell, Nabi nggak pernah ada dalil beli dumbbell, beli apa itu pembesar otot,
itu niatnya bukan masalah ibadah kita, ini sekedar niat duniawi, maka tidak masuk dalam pembahasan. Makanya yang disebutkan Syekhul Islam ini yang intinya memang terkait dengan urusan agama, urusan ibadah. Wa syir'ah ma amarallahu bihi wa rasuluh. Inilah syariat itu. Syariat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, amra ijabin au amra istihbab. Perintah yang sifatnya wajib atau perintah yang sifatnya adalah mustahab. Wa illam yuf'al ala ahdih, walaupun perintah tadi belum dilaksanakan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena suatu udzur, suatu penghalang, tapi asal perintah itu ada. Kali jtima'i fit tarawih ala imamin wahid. Contohnya adalah terkumpulnya masyarakat di dalam sholat tarawih bersama satu imam. Walaupun kalau diteliti pernah kan? Ya tentunya pernah. 3 malam Rasulullah melakukan itu, tetapi dibandingkan dengan bertahun-tahun Rasulullah melakukan itu tanpa adanya ijtima seperti itu, maka seakan-akan 3 hari itu dianggap tidak ada. Wa jam'il Quran fil mushaf, dan pengumpulan Quran dalam satu mushaf. Maka ini tidak dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena memang hakikatnya sudah ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul, mungkin secara isyarat atau secara pemahaman. Setiap kali ada ayat turun, Nabi memerintahkan untuk ditulis. Maka hakikatnya ini menunjukkan memang dia dikumpulkan, cuma belum ada kesempatan aja. Karena wahyu masih dalam proses turun dan terkadang ada nasikh mansukh. Kalau sudah langsung dibukukan, sementara waktu itu keuangan masih sangat susah, tentunya ini akan menimbulkan kesulitan, sehingga dikumpulkannya Quran dalam satu mushaf itu diperintahkan, tetapi memang belum terlaksana di zaman Nabi karena udzur-udzur semacam tadi. Makanya Allah sendiri sudah mengatakan inna Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kewajiban kami untuk mengumpulkannya dan membacakannya. Jadi sudah ada isyarat Quran itu memang akan dikumpulkan. Walaupun pada masa itu dikumpulkan di jantungnya Nabi, tapi jelas nanti Quran memang bukan hanya untuk Nabi tapi untuk umat, maka memang diperlukan untuk dikumpulkan bagi umat-umat ini. Setiap rumah ada mushaf, bahkan setiap orang ada mushaf, memang diperlukan itu. Kenapa tidak dikumpulkan dalam jantung saja? Ya, hafalan kita tidak sekuat hafalan Nabi, hafalan keumuman umat tidak sekuat hafalan keumuman ulama, maka diperlukan memang yang namanya penulisan, betul-betul ditulis, bukan hanya dihafalkan. Tapi para sahabat saja banyak yang menulis untuk kemudian menghafalkan itu dan menjaganya, menunjukkan memang asal dari pengumpulan Quran dalam satu mushaf itu sudah ada usaha, walaupun belum sempurna di zaman Nabi karena udzur tadi. Wa qatlu ahli riddah, dan dibunuhnya orang yang murtad. Apakah ini sudah ada? Kalau diteliti hakikatnya sudah ada, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah yang dikatakan sebagai kitab terbaik di dalam pembelaan kepada Nabi itu. Apa itu? As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Disebutkan di situ contoh orang yang murtad kemudian dia dibunuh, tetapi dalam skala yang luas boleh dikatakan memang tidak ada di zaman Nabi, tapi terjadinya adalah di zaman Abu Bakar. Demikian pula wal khawarij, dibunuhnya khawarij. Nah, di zaman Nabi jelas belum ada, tetapi perintah Nabi sudah ada kan? Lain adraktuhum la qataltuhum qatla'at. Seandainya saya menjumpai mereka, pastilah saya membunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum Ad. Ini menunjukkan asal perintah sudah ada, cuma karena khawarijnya belum betul-betul muncul di zaman Nabi, atau mungkin muncul satu pemimpin, satu benihnya itu, tetapi karena udzur yang lain Nabi tidak melakukan. Menunjukkan mungkin di zaman Nabi belum dilakukan, tetapi asal perintah sudah ada. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu, maka ini tidak dikatakan bid'ah walaupun Nabi tidak melakukan.
Wa ma lam yashra'hu Allahu wa rasuluhu fahuwa bid'atun wa dhalalah. Dan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia adalah kebid'ahan dan kesesatan. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, kata Nabi. Hanya saja disebutkan oleh Syekhul Islam seperti ini untuk menutup pintu orang yang mengatakan memang bid'ah, tapi ada bid'ah yang baik. Tak dijelaskan, semua yang tidak disyariatkan itu adalah kesesatan. Mithlu takhsisi makanin au zamanin bijtima'in ala ibadatin fi. Seperti dikhususkannya suatu tempat atau suatu masa untuk berkumpul menjalankan suatu ibadah di situ. Kembali kepada apa yang tidak disyariatkan. Kalau ibadah di tanah suci Makkah itu disyariatkan, tapi yang tidak disyariatkan. Baik. Kama khassas syari' awqatis sholawat, sebagaimana pembuat syariat mengkhususkan waktu-waktu sholat. Ya, ada dalilnya. Lalu ada orang membuat, ada sebagian firqah membuat apa itu waktu sholat ke-6, 5 aja banyak yang ponteng, hanya yang bolos. Gimana mau buat waktu sholat yang ke-6? Ini memang apa? Kelebihan energi untuk ibadah, akhirnya buat sendiri. Mungkin kelebihan energi kah, kelebihan semangat, akhirnya buat ibadah sendiri. Wa ayyamil jamak, wa ayyam jamak ke Jumat. Baik, wa ayyamil Jumat. Untuk ini ya, hari-hari Jumat. Jelas ini adalah dalam 7 hari memang ada hari khusus, yaitu hari Jumat. Wal a'yad, hari-hari raya. Baik. Pembuat syariat mengkhususkan itu. Lalu ada orang yang memposisikan diri seperti Allah Ta'ala, mengkhususkan hari raya ini, hari raya itu, dan seterusnya. Wa kama khassa Makkah bi syarafiha, dan sebagaimana pembuat syariat mengkhususkan Mekah dengan kemuliaannya. Lalu ada orang-orang Syiah menyatakan Najaf juga adalah tanah suci. Padahal siapa yang menetapkan itu? Najaf yang di Irak sebagai tanah suci. Ini buat-buat sendiri. Atau orang-orang Nasara, mereka membuat bid'ah, yaitu apa? Vatikan sebagai tanah suci. Di kitab mana Vatikan jadi tanah suci? Tapi ini kebiasaan mereka membuat kebid'ahan di dalam agama mereka. Wal masajidis salasah, dan 3 masjid. Berarti apa? Masjid yang lain-lain tidak dikhususkan dengan suatu kemuliaan. Setiap masjid ada kemuliaan, dia rumah Allah. Tetapi kalau kemuliaan yang khusus, ini hanya 3 masjid. Kecuali kalau ada tambahan yang memang Rasulullah SAW syariatkan, yaitu apa? Masjid Quba, namun tidak sampai menjadi tempat suci di situ. Tidak menjadi apa? Tanah suci di situ. Perkampungan Bani Amr bin Auf. Wasairul masajid ala ma syara'ahu fiha, dan masjid-masjid yang lain bima syara'ahu fiha, dengan apa yang Allah syariatkan di dalamnya, minas sholawati wa anwa'il ibadat, berupa sholat-sholat dan berbagai jenis ibadah. Kullun bihasabih, setiap tempat itu sesuai dengan kadarnya. Bagaimana kita tahu kadarnya? Nah, memang dari syariat, bukan membuat-buat sendiri. Sebagaimana sabda Nabi apa itu? Nahartuha huna wa kullu mina manhar. Saya memilih menyembelih di sini di tahun itu. Tapi semua tanah di Mina itu sebagai tempat penyembelihan di dalam manasik. Ya, ini adalah memang dikhususkan oleh pembuat syariat. Berarti kalau menyembelih apa istilahnya hadiyu atau menyembelih kurban di Arafah, ini tidak sah karena ini menyelisihi apa yang disyariatkan. Walaupun Arafah tanah suci, Arafah adalah tanah yang khusus untuk ibadah, namun bukan ibadah penyembelihan, dia adalah ibadah untuk wukuf. Masing-masing sesuai dengan kadarnya. Wa bihadza tafsir yadharul jam'u baina adillatis syara'. Dengan perincian ini menjadi jelaslah penggabungan di antara dalil-dalil syariat minan nususi wal ijma'at, berupa nas-nas dan ijma'. Katanya hanya 3 masjid. Kenapa ada Masjid Quba? Dijelaskan masing-masing sesuai kadarnya. 3 masjid itu memang dia di tanah suci, sementara Masjid Quba dia tidak di tanah suci, dan nilai ibadahnya tidak sebesar nilai ibadah di 3 masjid itu, dan seterusnya. Fa innal murada bil bid'ah dziddu syir'ah,
Karena yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah perlawanan terhadap syariat. Ya, ujung-ujungnya orang akan mau tidak mau atau mengakui atau tidak mengakui, dia akan membatalkan sebagian hak khususnya Allah untuk membuat syariat. Ini bukan hanya hak khusus Allah, saya juga boleh, seakan-akan mengatakan demikian. Wa huwa ma lam yushra' fiddin. Inilah inti bid'ah, sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam agama ini. Famata sabata bin nasin au ijma, maka bila mana pasti dengan suatu nas atau dengan suatu ijma, fi fi'lin, di dalam suatu perbuatan, annahu mimma yuhibbuhullahu wa rasuluh, bahwasanya perbuatan tadi termasuk sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kharaja bidzalika an ayyakuna bid'ah, dengan itu dia keluar dari menjadi istilah bid'ah. Dia bukan bid'ah karena ada dalil yang menunjukkan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, atau ada ijma dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam.